Shalom. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Seberapa banyak pagi ini yang bersuka cita di dalam Tuhan? Semuanya diberkati Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Saya mau menyapa Bapak Ibu saudara semuanya yang ada di sini maupun Bapak Ibu saudara semuanya yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara online. Shalom semuanya. Ketika saya katakan karismata, Bapak Ibu jawab saya. Ketika saya bilang saya, Bapak Ibu jawab karismata. Saya karismata. Saya haleluya, puji Tuhan, berikan doa lagi Bapak Ibu nama Tuhan. Haleluya. 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 Sungguh besar anugerah Tuhan pagi ini dalam setiap kehidupan kita semuanya. Kita percaya jika pagi ini kita masih ada di tempat ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Siapa yang siap memuji menyembah nama Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan? Haleluya. Ya, setiap Bapak Ibu yang mengangkat tangan, Tuhan lihat seberapa besar kerinduan hati kita pada pagi ini. Dan percayalah Bapak Ibu, setiap orang yang datang beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hatinya, tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Allah akan memenuhkan setiap hati kita dengan kasih-Nya, dengan hadirat-Nya, dengan jamahan kasih-Nya. Dia akan memenuhkan kita, memulihkan setiap hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika Yesus datang ke dunia ini, maka malaikat pun bernyanyi menyambut kehadiran Sang Raja, di mana mereka bernyanyi bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita semuanya adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita datang untuk mencari Tuhan di tengah-tengah hari Minggu ini, kita datang mencari Tuhan, dan biarlah damai sejahtera itu tinggal dalam hati kita pagi ini. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, saja kita semuanya untuk kita berdiri. Kita mau menaikkan setiap pujian menyembah kita pagi ini. Kita bersepakat bahwa hanya nama Yesus yang layak ditinggikan di tempat ini. Pagi ini kita bersepakat bahwa hanya nama Yesus yang akan kita muliakan. Biarlah nama Tuhan
sebagai anaknya datang. Come to me. Datanglah anakku, datanglah. Pagi ini ketika kita ada di tempat ini, gunakan waktu ini untuk kita datang kepada Bapa kita. Kita berikan segalanya kepada Tuhan. Kita hanya mau pandang satu nama. Apapun yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan hidup kita, jangan pernah pandang hal yang lain. Pagi ini pandang satu nama, satu sosok yang akan menerima kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Pandanglah Yesus, pandanglah Yesus, pandang Yesus. Pagi ini arahkan hati, mata, pikiran kita kepada Yesus. Panggil namanya, panggil namanya, seru kepada namanya, maka Dia akan menjawab setiap kita. Haleluya.
setiap kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur jika pagi ini kami boleh ada di tempat ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan atas setiap hidup kami. Kami memuji Engkau, karena Engkau Allah yang begitu luar biasa. Engkau yang menjadikan kami, Engkau yang menenun setiap hari-hari kami, setiap masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Untuk itu Tuhan, pagi ini ketika kami datang ke tempat ini, Tuhan, kami mau memuji Engkau dengan penuh sukacita. Dengan bersorak-sorak maka kami akan meninggikan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah kami pagi ini. Engkau berkati setiap kami yang hadir secara onsite maupun kami yang secara online, dimanapun kami berada. Kami mau beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau akan limpahkan kasih setia, kesehatan, sejahtera itu dalam setiap hidup kami. Bapak, pagi ini kami berdoa untuk ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kita bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Kami patahkan setiap siasat kuasa kegelapan, intimidasi kuasa kegelapan yang hendak mengganggu kami selama kami ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali Bapak dikasih Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menerangi jalan kita. Amin. Walaupun gelap jalan ke depan, tetapi kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Karena hanya di dalam nama-Nya.
Bagi kami semua hanya karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berdiri di tempat ini hari ini. Itu juga adalah bagian daripada karya terbesar yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh sebab itu kami menghormati Engkau Tuhan dalam ibadah ini. Dan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, maka Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan berbicara setiap pribadi-pribadi. Ketika kami mendapatkan pesan daripada-Mu ya Tuhan, kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan menolong kami. Dan Engkau akan melingkupi kami, menjaga kami. Kami menolak semua pekerjaan kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau akan memberikan kami perlindungan sempurna ketika firman Tuhan diberitakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan. Sekali lagi tadi kata Mas Antoni bilang ya, kalau saya bilang saya, saudara bilang karismata. Kalau saya bilang karismata, saudara bilang saya. Puji Tuhan. Saya karismata. Karismata. Saya karismata. Saya karismata. Puji Tuhan. Saudara mau tahu nilai gereja karismata? Puji Tuhan. Ya, kita lihat slide berikutnya. Mari saudara-saudara lihat tulisan di depannya adalah semua tulisan yang berkaitan dengan karismata. CHARISMATA. Turun ke bawah. Dan kemudian ada kata sambungnya. Jadi saya akan bilang C, saudara sebutkan apa ya? Nilai GSJA karismata C. Cinta Tuhan. A. Hormat. A. Manusia. L. Rendah hati. I. Ikhlas. S. Setia. M. Murah hati. A. Adil. T. Taat. A. Amanah. Puji Tuhan. Ada amanah dalam Alkitab? Ya, puji Tuhan. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Ya, nah, bahasanya orang Sukabumi karena kita ada di Sukabumi. Baik, saudara-saudara yang kekasih, hari ini saya akan berbicara tentang nilai yang kedua, yaitu hormat. Kemarin Pak Richard bicara tentang hormatilah Tuhan, dan sekarang saya akan bicara tentang hormatilah orang lain. Hormatilah orang lain. Ya, saudara-saudara, ini bicara tentang penundukan diri. Saya sebelum menyampaikan sesuatu, saya mau saudara mengerti ini, ya. Penting untuk diketahui. Saudara harus mengerti ini, penting untuk diketahui. Ketundukan adalah roh, spirit yang menentukan apakah kita akan hidup atau kita akan mati. Sekali lagi, ketundukan adalah roh yang menentukan apakah kita akan hidup atau mati. Apakah iman kita akan hidup dan bertumbuh, atau kepahitan antar orang Kristen dan akhirnya kesana kemari dan akhirnya gagal dan tidak bertumbuh. Apakah hubungan kita akan menjadi sehat di antara suami dan istri, orang tua dan anak, ataukah hubungan karena ketidakadanya ketundukan kemudian dicerai-berai? Apakah kita akan menentukan kita akan menerima berkat karena sikap kita di dalam pekerjaan menunjukkan ketundukan dan respek yang baik terhadap orang yang berwenang di atas kita, ataukah kita akan gagal, kehilangan kesempatan, kehilangan berkat karena sikap arogan dan tidak mau tunduk? Apakah karakter ilahi dalam kita akan tetap hidup semakin dewasa, atau kita akan digerus oleh kekhawatiran hidup dan keadaan sekitar kita, sehingga kita kemudian menjadi orang-orang dengan karakter duniawi? Saudara,
ketahui, ketundukan akan menentukan apakah kita akan dibuang oleh Allah atau akan diterima oleh Tuhan. Kenapa? Sebelum manusia ada, ini loh saudara-saudara, dosa inilah, ketidaktundukan telah memecah belah surga, sehingga Tuhan menciptakan malaikat yang mulia yang bernama Lucifer. Jadi ada 3 penghulu malaikat tertinggi: Michael, malaikat perang; Gibrail, penyampai pesan Allah; dan Lucifer, pemimpin penyembahan bagi Tuhan. Dan dari 3 malaikat ini, yang bernama Lucifer sebagai pemimpin penyembahan, dia memberontak kepada Sang Pencipta karena dia menginginkan menjadi seperti Allah. Dan ketika dia mulai tidak tunduk kepada Tuhan bersama dengan sepertiga daripada isi surga, maka Tuhan membuang Lucifer ke bawah, sehingga namanya kemudian berubah menjadi Satan, penantang Tuhan. Dan dia bekerja sampai saat ini untuk terus menantang Tuhan, dan dia memakai manusia menjadi alatnya untuk menyatakan pertentangan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, ketundukan ini sangat penting, sangat penting. Hormat, respek, menghargai satu dengan yang lainnya, itu sangat penting dan harus menjadi nilai gereja kita. Saudara-saudara yang kekasih, penundukan adalah idenya Allah. Jadi saudara-saudara, Allah lah yang bertindak untuk menunjukkan bahwa ini aturan main surgawi. Dan kita disebut sebagai anak-anak Allah, maka aturan surgawi itu harus ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih, penundukan diri, kita harus hormat dan tunduk kepada siapa? Yang pertama, kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7, kita baca bersama-sama. Yakobus 4 ayat 7, 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara-saudara, pada saat murid-murid Tuhan mulai berjalan di dalam kuasa ilahi dan mereka mulai menyebarkan Injil kemana-mana, lalu satu kali saudara-saudara di Efesus ada imam yang namanya Skewa. Imam ini pemimpin kepala Yahudi yang ada di sinagog. Istilahnya maaf-maaf, pendeta zaman sekarang. Kalau Efesus itu sekarang itu Turki. Nah, yang anehnya ternyata Imam Skewa ini punya 7 anak, dan 7 anaknya ini semua jadi tukang sihir. Dan ketika mereka lihat cara-caranya murid Tuhan mengusir setan, mereka bilang begini, kami mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus seperti yang diajarkan oleh Paulus. Saudara-saudara, setannya takut enggak? Enggak. Oleh sebab itu saudara-saudara, mereka malah dikerjain sama setan. Dihabisin itu 7 anak itu, ditelanjangi sama setan. Walaupun mereka bilang mereka ngusir setan demi nama Tuhan Yesus. Kenapa saudara-saudara? Karena ini mereka tidak tunduk kepada Tuhan. Sekali lagi, mereka tidak tunduk kepada Allah. Kalau kita benar-benar menyadari kehormatan, maksudnya kita menghormati Tuhan, respek kepada Tuhan dan tunduk kepada Allah, saudara tidak perlu teriak keras-keras musir setan, karena setan akan lari dari kita. Ini hal yang harus benar-benar kita kenal, kita tahu. Dan saudara-saudara, oleh sebab itu
hati-hati orang tua lewat peristiwa 7 anak Skewa, anak dari seorang imam kepala Yahudi di Efesus yang biasa mengajar di sinagog, tetapi 7 anaknya tukang sihir. Hati-hati orang tua, awasilah ajaranmu. Apa yang kita ajarkan kepada anak? Apakah kita menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita menunjukkan sikap hormat kepada orang yang melayani Tuhan, sesama pelayan Tuhan atau tidak? Apakah kita menunjukkan sikap hormat kepada atasan di dalam pekerjaan kita atau tidak? Wanita-wanita, ibu-ibu, apakah engkau menunjukkan sikap hormat kepada suamimu atau tidak? Karena saudara-saudara, semua sikap itu akan dicontoh oleh anak-anak. Kenapa anak-anak menjadi sulit secara rohani? Karena spirit orang tuanya tidak hormat kepada Tuhan. Bukan tidak berdoa, bukan tidak WPDA atau saat teduh, tetapi tidak hormat. Ketika dia bicara, anaknya dengar. Ketika dia bicara tentang ini itu, anaknya tahu. Ketika kita sedang bicara, anak harus tahu bahwa dalam perkataan kita ada sikap hormat kita kepada Tuhan. Anak-anak kita akan menjadi pemimpin, dan mereka akan berdiri sebagai pemimpin yang diurapi Tuhan dan hormat kepada Tuhan, atau menjadi pemimpin arogan yang tidak takut kepada Tuhan. Orang tualah yang mengajari mereka. Kita yang mengajari mereka. Jadi kita harus tunduk kepada Tuhan, saudara-saudara. Rasa hormat kepada Tuhan benar-benar di setiap perintah, setiap idenya Allah, setiap aturan-aturannya. Itu karena Tuhan tahu cara untuk melindungi kita. Ikutin itu. Lalu tunduklah kepada pemimpin. Kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 17. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara-saudara yang kekasih, tunduklah kepada pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin secara rohani, pemimpin-pemimpin yang Tuhan taruh di atas kehidupan kita. Kita tunduk kepada mereka bukan karena kita takut, bukan karena mereka punya kuasa, tetapi karena memang itu cara Tuhan. Tidak ada cara lain, karena itu teladan yang Tuhan mau tunjukkan. Apa datangnya setan itu dari mana? Ketidaktundukan. Datangnya dari bencana itu dari mana? Ketidaktundukan. Datangnya perpecahan seperti surga terpecah. Dari mana? Ketidaktundukan. Dan itu juga pola itu yang dibawa oleh iblis masuk di dalam dunia ini. Makanya kemudian dia mulai pecah belah keluarga. Orang tua dengan anak, kakak dengan adik, istri dengan suami, saudara dengan saudara, keluarga besar. Cara itu, karena itu memang caranya setan. Oleh sebab itu Tuhan bicara keras tentang ketundukan. Saudara-saudara, mana lebih indah ketika misalnya pemimpin-pemimpin saudara di tempat pekerjaan melihat saudara bekerja dengan begitu baik, mereka saudara mendapatkan penghargaan dari mereka karena saudara melakukan tugas-tugas saudara dengan baik, sehingga pemimpin-pemimpin saudara dapat tidur dengan tenang tanpa waspada. Dia bakal korupsi nggak ya? Dia bakal menyalahgunakan itu nggak ya? Apa namanya, pembukuan nggak ya? Saudara tentram, bos saudara juga tentram. Mana lebih menyenangkan ketika pemimpin-pemimpin saudara, pemimpin rohani saudara mendoakan saudara. Dia mendoakan begini, Tuhan, lihatlah, dia seorang yang mengasihi Engkau. Berkatilah kehidupannya Tuhan. Dia menjadi seorang begitu luar biasa. Jadi berkat untuk banyak orang. Kesetiaannya dalam pelayanan, kesetiaannya kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah. Atau doa dari seorang pemimpin rohani bilang, ya ampun Tuhan, kenapa Tuhan taruh orang kayak gitu? Iya Tuhan, aku mau benar
aku mau belajar lemah lembut. Iya, tapi benar Tuhan, aku sakit hati. Saudara-saudara yang dikasih, karena mereka berjaga atas jiwa kita. Apakah mereka jaga-jaga? Enggak. Ada satu kekuatan surgawi ketika kita tunduk kepada atasan kita atau orang yang memimpin di atas kita. Ketika kita tunduk dan hormat, maka ada satu kuasa surgawi yang menjagai sedemikian rupa, seperti sebuah payung, saudara-saudara. Tetapi kalau kita tidak memiliki respek dan hormat serta ketundukan seperti itu, maka seperti payung-payung lubang yang kalau hujan ya kehujanan, kalau panas ya kepanasan. Jadi saya berharap kita memegang teguh ini. Mengapa? Karena saya menghormati pemimpin saya. Pak Richard menghormati pemimpin kami. Saya ingat peristiwa, mungkin saya pernah cerita dengan saudara ya. Ketika saya masih kecil, saya tumbuh sebagai seorang anak yang masih kecil, dan kami biasa diasuh oleh satu wanita. Dimandiin, dikasih makan, didandanin oleh satu wanita. Saudara tahu berarti wanita itu statusnya adalah pengasuh yang kerja di rumah tangga kami. Tidak berapa lama, pendeta yang melayani gereja kami masih muda mempersunting itu yang istilahnya membantu kami atau pengasuh, dan dijadikan ibu gembala. Apa respon ibu saya atau mami? Tetap menghormatinya sebagai ibu gembala. Dari yang ngasuh anak-anak, yang bantu di rumah, tiba-tiba jadi ibu gembala. Kalau saudara jadi mami saya kira-kira gimana? Tapi mami saya mengajari satu hal, untuk tunduk, hormat, respek kepada ibu gembala yang dulunya adalah pengasuh saya, pengasuh anak-anak. Saudara, nilai ini tuh mulia. Mulia. Kalau kita bisa menghormati orang, itu tidak berarti harga dirimu diinjak-injak sama orang, tidak. Itu karakter yang mulia, saudara. Jadi hormati pemimpin. Kita akan bekerja bersama-sama untuk pekerjaan Allah. Visi gereja kita adalah kita akan membawa semua jemaat, kita membangun jemaat untuk menjadi mitranya Allah. Untuk apa? Menghadirkan kerajaan Allah di dunia, di keluarga, di pekerjaan saudara, dimanapun kita ada. Wah, ada kerajaan Allah di mana. Waduh, kita jadi mitranya Allah. Apa yang Allah mau sampaikan kita sampaikan, apa yang Allah ingin lakukan kita lakukan. Itu visi gereja kita. Dan tidak mungkin kita kerja sendiri. Jadi mari kita bersama-sama saudara menghormati para pemimpin kita, ya. Dan kemudian berikutnya, kita akan menghormat kepada siapa? Otoritas di atas kita. Di dalam Efesus 5 ayat 22. Mari kita baca istri-istri 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saudara, ini agak banyak sekali wanita-wanita yang komplain sama saya kalau bicara membahas tentang ayat ini. Saya tidak bisa jawab apa-apa karena itu firman Tuhan dan tidak bisa ditambah kurang. Itu idenya Allah. Istri-istri tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Di dalam ayat yang berikut ini dikatakan, biarlah istri-istri engkau memenangkan suamimu karena kesalehanmu. Kesalehan itu bukan dia setiap hari ada di gereja. Kesalehannya bukan dia baca Alkitab sehari 10 pasal. Kesalehan bukan berarti dia doa setiap hari 4 jam di kamar. Kesalehannya adalah bagaimana dia berucap dengan lemah lembut dan hormat. Bagaimana dia mengurus anak-anak dengan baik, penuh kasih, itu kesalehan.
Bagaimana dia menyediakan makanan di keluarganya tanpa bersungut-sungut, itu kesalehan. Jadi hormati orang tua, suami, pemerintah, aturan kampus, aturan pekerjaan. Karena penundukan diri adalah perintah Allah, maka dapat dikatakan bahwa penundukan diri adalah ibadah. Supaya ada keteraturan yang menimbulkan damai sejahtera. Kalau tidak ada penundukan diri, pasti ada pemberontakan. Kalau sudah ada pemberontakan, tidak enak, saudara. Saya mau berdiri di kelompok mana ya? Di kelompoknya bos atau di kelompoknya dia ya? Saya mau ada di mana? Tidak enak, saudara. Jadi kehormatan, ketundukan akan mendatangkan damai sejahtera. Kemudian bagian yang keempat, di sini dikatakan di dalam Roma 12 ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului memberi hormat. Saudara-saudara yang kekasih, kemarin saya baru dengar berita, Komisi Investigasi Independen di Prancis mengungkapkan bahwa 216 anak menjadi korban pelecehan seksual di gereja Katolik di negara itu dari tahun 1950 sampai 2020. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara-saudara, status agama tidak menunjukkan apakah kita bisa menghormati diri kita sendiri atau tidak. Menghormati status jabatan pelayanan kita atau tidak. Dari kurun waktu segini, saudara, ada 216.000 anak korban pelecehan. Dan ini benar-benar menggemparkan Prancis dan menggemparkan dunia. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, kita tidak takut kepada Tuhan, maka dosa akan menghancurkan kita. Kalau kita tidak menghormati diri sendiri, maka meningkat kejahatan seksual. Anak-anak muda, tolong, kalau kamu belum menikah, hormatilah dirimu sendiri dan hormati orang lain. Ketika masuk di dalam pacaran, jangan lakukan hal-hal yang membuatmu tidak menghormati dirimu sendiri dan tidak menghormati orang lain. Ingat, Tuhan itu ada. Jadi kemarin saya bicara kepada anak-anak youth, setan itu punya pemerintahan. Saya bilang setan itu punya pemerintahan. Ada. Jangan kamu kira cuma Jokowi aja punya pemerintahan. Itu ada di dalam Efesus. Di dalam kitab Efesus di situ dikatakan, di dalam Efesus pasal yang ke-6, coba saya bentar ya. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, di situ dikatakan demikian, saudara. Ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan orang-orang ya, bukan melawan manusia, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan tapi melawan pemerintah-pemerintah. Bahasa Yunani pemerintah adalah arke, penghulu malaikat tertinggi. Jadi melawan Lucifer yang sekarang menjadi Satan. Lalu melawan penguasa. Bahasa Yunaninya penguasa adalah exousia, yaitu pemerintahan suatu roh negara. Jadi di negara-negara seperti ketika Daniel sedang berdoa puasa, maka kemudian Michael datang dan berkata, doamu itu ditahan sama penguasa Persia, yaitu roh jahat yang menguasai negara. Jadi seperti Amerika dikuasai oleh Mammon sedemikian rupa, orang cari duit. Tapi di Meksiko bukan Mammon. Meksiko itulah foya-foya, kesenangan. Orang itu cuma foya-foya, nyanyi-nyanyi, dansa-dansa, minum-minum, mabok-mabok. Itu Meksiko. Penguasa daerah Meksiko begitu. Beda dengan Afghanistan. Perang aja, adu perang terus. Beda dengan
selalu urusannya mistik. Jadi setiap negara punya penguasanya masing-masing. Nah, saya mau bicara tentang yang berikutnya. Pemerintah penguasa melawan penghulu dunia. Penghulu dunia adalah kosmokrator, yaitu pasukan yang melemahkan dan memenjara kita. Itu satu kekuatan setan yang melemahkan dan memenjara, ngikat. Kosmokrator di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Korintus dikatakan engkau dibutakan oleh ilah-ilah zaman itu. Nah itu kosmokrator, setan yang ngikat. Jadi dosa pornografi itu ngikat, dosa free sex itu ngikat, dosa kebohongan itu ngikat. Orang sampai mau nggak bohong susah, dia terbiasa bohong. Hati-hati saudara, ini kosmokrator, dia itu setan yang ngikat. Dan aduh susah untuk lepas. Benar-benar harus minta pertolongan Tuhan untuk lepas. Makanya di Efesus dikatakan itu perjuanganmu, bukan berantem satu dengan yang lainnya di gereja, tapi perjuanganmu melawan kosmokrator yang mengikat kamu, dosa-dosa yang mengikat. Terikat dengan game, sampai kalau nggak main game, keringetan. Waduh, rasanya kayak ada sesuatu yang kurang. Saudara, harus seimbang hidup ini. Boleh main game, tetapi ada waktu-waktunya. Jangan sampai terikat. Itu kosmokrator. Sehingga ketika mama mau nyuruh, bisa nggak mama minta tolong ini? Mama, begini. Wih, langsung ledak-ledak. Mamanya heran, bisa begini kenapa ini? Gara-gara game. Saudara, itu kosmokrator. Lalu di situ dikatakan tentang melawan roh-roh jahat di udara. Bahasa Yunaninya adalah ponoria, pasukan bawahan. Pasukan bawahan ini yang dicatat di dalam Lukas 14 ketika cerita tentang setan-setan yang keluar dari rumah yang sudah bersih, tersapu. Kemudian dia pergi lalu bilang begini, kita lihat yuk rumah kita yang kosong itu, lihat, kita balik lagi. Dia bawa 7 roh yang lebih jahat. Dia lihat tidak ada Tuhan, tidak ada yang menguasai, masuk lagi. Ini setan yang bawaannya keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Jadi saudara-saudara, mari kita benar-benar seperti firman Allah, tunduk kepada Allah, kemudian lawan setan. Kita bisa berdiri sebagai pemenang-pemenang. Mari kita belajar saling menghormati satu dengan yang lainnya. Seandainya saudara, alam semesta tidak mau tunduk kepada aturan Sang Pencipta, apa yang akan jadi? Seandainya ini loh, alam semesta ini yang planet yang satu bilang, saya mau berhenti, saya mau arahnya berbalik. Saya mau putarnya, kalau tadinya kanan kiri, sekarang saya mau atas bawah dan segala macam. Kira-kira kalau alam semesta tidak mau tunduk kepada aturan Sang Pencipta, ini sudah kiamat dari kapan-kapan. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang benar-benar sempurna. Jadi saudara-saudara, kita belajar terus setia kepada Tuhan ya. Nah, kekuatan penundukan, di situ dia melatih penguasaan diri. Penundukan lebih sulit daripada memberontak. Karena nuntut penguasaan diri secara sadar, kita merendahkan diri, menguasai emosi kita. Penundukan itu ternyata orang-orang yang hormat kepada orang yang menghargai orang yang tunduk kepada otoritas jauh lebih hebat daripada orang-orang pemberontak. Karena dia bisa menguasai diri. Kemudian kekuatan penundukan menyalipkan keinginan, perasaan, dan kedagingan serta kesombongannya. Orang kalau belajar tunduk, rasanya pengen ngelawan, rasanya pengen gini, dia belajar menyalipkan nafsunya dan dia minta pertolongan Tuhan. Di dalam Yehezkiel 11 ayat 19-20 Tuhan berkata, aku akan memberikan kepadanya hati yang taat. Orang yang tunduk, dia akan diberikan oleh Tuhan hati yang baru, hati yang taat, hati yang diubahkan oleh Allah dan membentuk
kerendahan hati. Saudara-saudara, orang yang demikian adalah orang yang luar biasa. Karena apa? Dia benar-benar secara sadar dia mengambil keputusan untuk menguasai emosinya, menyalipkan keinginan. Dia bisa lakukan tetapi dia memilih tidak melakukan. Dia mau melakukan yang benar. Kemudian dia punya hati yang taat dan dia punya hati yang rendah. Orang demikian akan dikasihi oleh Tuhan. Dan inilah caranya Tuhan mau kita belajar. Kita belajar dari teladan Tuhan. Saudara-saudara, satu saat dalam doa di Getsemani, Tuhan berkata, biarlah kehendak-Mu ya Bapa itu yang menjadi dan bukan kehendak-Ku. Setiap saat. Ayo saudara. Saudara lagi punya masalah, bisa gak berdoa begini? Lagi ribut ini dengan itu nih. Bisa gak saudara berdoa? Ya Bapa, aku gak mau ribut. Saya gak mau nantang. Saya gak mau balas maki-maki. Saya mau berkata, ya Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak saya. Saudara ditipu orang, bisa nggak saudara berdoa, ya Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak saya. Saudara lagi menghadapi masalah yang berat, bisa bilang, ya Bapa, bukan kehendak-Mu yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Ikuti teladan Tuhan. Lalu saudara-saudara, Tuhan mau kita belajar lewat firman Tuhan. Makanya perlu WPDA. Saudara tahu WPDA singkatannya apa? WPDA, waktu pribadi dengan Allah. WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Bukan lihat di YouTube, bukan dengerin khotbah. Boleh dengarkan khotbah, itu tambahan. Tetapi waktumu pribadi dengan Allah adalah buka Alkitab dan tanya Roh Kudus. Roh Kudus mau ngomong apa kepada saya secara pribadi. Kalau sudah dapat itu, silahkan saudara mau dengar khotbah yang lain. Jangan terus saja dengar khotbah tapi nggak sempat baca Alkitab. Itu saatnya kita harus benar-benar minta firman Allah berbicara dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, lewat kegagalan. Kalau Tuhan sudah tegur kita, hormat kepada pemimpin, tunduk pada otoritas, kita tidak tunduk, tidak hormat, lalu kita mengalami kegagalan, itu cara Tuhan sedang membentuk kita. Itu cara Tuhan sedang memproses kita. Jadi gunakan kegagalan untuk belajar. Oke Tuhan, ternyata saya tadi marah. Sekarang saya nggak konsentrasi kerja. Akhirnya omsetnya jadi jatuh. Sekarang saya belajar ngerti, oh seharusnya saya tidak boleh lakukan hal itu. Lewat kegagalan. Di dalam Mazmur 107 ada orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Jadi kalau saat ini saudara berada dalam kesusahan, seperti dalam keadaan tergelincir dan tidak ada yang menolong, tanya dulu, Tuhan, apakah hati saya tidak tunduk kepadamu? Yang terakhir, kalau ditegur lewat firman Tuhan enggak juga nurut, ditegur lewat kegagalan tidak juga nurut, maka Tuhan bisa bekerja lewat hajaran. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kadang-kadang Tuhan hajar kita. Tujuannya apa? Supaya kita kudus. Saudara mau diajar Tuhan? Mau? Jadi lebih baik begitu firman Tuhan negor, langsung bertobat. Kalau agak sedikit keras kepala ya, ketika saudara nggak taat sama firman Tuhan lalu gagal, lalu salah berantakan, langsung Tuhan ini berarti ada yang salah, minta ampun. Kenapa Tuhan? Aku ada nggak hormat sama orang, nggak hormat sama Tuhan, saya nggak hormat sama atasan, saya nggak hormat sama otoritas. Tuhan tolong, saya nggak mau, Tuhan ajar saya. Ya, jadi lebih baik cepat bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan akan menolong kita semua.
supaya saudara memahami ini. Penundukan diri bukan jadi kesetnya orang. Jangan sampai saudara pikir ya itu kesetnya orang. Saya nih kalau saya tunduk-tunduk sama dia itu berarti kesetnya orang, bukan. Penundukan bukan buta ngikutin perintah. Jo ini ayo mau, jo ini ayo mau, oh nyemplung ke jurang mau, bukan begitu. Penundukan adalah sikap yang kudus. Ketika bos suruh yang nggak benar, saudara bisa bilang begini, bos, saya akan katakan tentang prinsip saya. Saya seorang yang takut Tuhan. Kalau saya nggak, sebenarnya saya tidak boleh melakukan ini dan itu. Bos bisa mengerti enggak? Kalau bos menyuruh saya melakukannya, asal bos tahu bahwa saya punya prinsip demikian. Boleh tidak saya mengatakan tidak? Ya, jadi bukan secara membabi buta, saudara mengikuti hal yang salah. Kemudian melakukan sesuatu yang kita tidak mau lakukan. Penundukan yang benar tidak pernah merendahkan atau mengurangi kepribadian kita, harga diri dan keberadaan kita. Penundukan adalah kemenangan. Penundukan adalah kemuliaan. Ketika saudara menghormati orang, itu karakter yang mulia. Ketika saudara menghargai orang, itu karakter yang mulia. Ketika saudara tunduk kepada otoritas di atas saudara, itu karakter yang mulia. Jadi di gereja kita tidak ada istilah orang kaya yang didulukan, orang miskin nanti. Saudara lihat di sini siapapun bisa duduk di depan, mau anak kecil kah, mau apa. Biasanya di tempat-tempat tertentu kalau di depan itu orang-orang yang paling hebat. Tapi di sini rupanya orang-orang semua orang rendah hati, sehingga memilih berada di belakang. Orang-orang yang punya posisi, yang merasa punya, oh saya lebih diberkati oleh Tuhan, malah duduk di belakang-belakang, bukan di depan. Saudara-saudara, mari kita belajar menghormati satu dengan yang lainnya, menghargai satu dengan yang lainnya, karena kita sama-sama adalah milik Tuhan. Mari kita menghormati Tuhan dengan cara menghormati otoritas di atas kita di dalam gereja, menghormati otoritas di atas kita, istri-istri, yaitu suami, anak-anak, hormatilah otoritas di atasmu, yaitu orang tua. Percayalah, ketika engkau menghormati orang tua, Tuhan lihat, dan Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau di tanah di mana engkau ada, di tanah manapun. Di Australia engkau akan diberkati sana, di Amerika engkau akan diberkati sana, di tanah di mana aku menempatkan engkau, aku akan memberkatimu. Karena apa? Engkau menghormati orang tua. Mari kita menyerahkan kepada Tuhan kehidupan hati kita, pikiran kita, supaya kita dikendalikan oleh respek yang daripada Allah untuk saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara yang dikasihi. Saya mau kita menyanyikan lagu pembukaan yang pertama. Kupandang kemuliaan-Mu, dan biar kita melihat kemuliaan Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita menghormati Dia, kita menghargai Tuhan, dan juga kita menghormati orang tua, orang lain yang juga penyembah-penyembah Allah.
Biar tahta-Mu tegak berdiri di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu yang sempurna, kasih yang kekal tinggal di tempat ini Tuhan. Kamilah mesbah-Mu Bapa, di mana Engkau berdiam. Penghormatan akan Engkau ya Tuhan memenuhi kehidupan kami, sehingga kami sanggup menghormati diri kami sendiri dan menghormati orang-orang yang Tuhan taruh sebagai wewenang di atas kami, rekan-rekan di sekitar kami. Urapilah kami, urapilah keluarga kami, gereja dan pelayanan, penuhilah dengan hadirat-Mu. Engkau Tuhan kutinggikan, Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban hidup. Engkau Tuhan kutinggikan, Engkau Tuhan kutinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus kami akan hidup sebagai orang-orang yang mau taat kepada firman-Mu, menghormati Engkau Tuhan, menghormati orang-orang yang Kau taruh di atas kami, dan orang-orang di sekitar kami, bahkan orang-orang sederhana. Kami akan menghormati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. God is good. Amin. Karismata? Saya? Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kami menyambut Bapak Ibu saudara semuanya yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini. Shalom, welcome home, selamat datang di tempat ini. Demikian juga untuk Bapak Ibu saudara semuanya. Halo, yang saat ini sedang menonton siaran online, kami menyambut Bapak Ibu saudara semuanya dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah kami. Nah, Bapak dikasih Tuhan, kita patut bersyukur jika sampai hari ini Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur karena anugerah setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, siapa yang percaya bahwa Allah selalu memberkati kita? Semuanya diberkati Tuhan tanpa kecuali. Berkat Tuhan itu selalu melimpah dalam setiap kehidupan kita. Dan itu kenapa kita harus selalu bersukacita, karena di dalam setiap kelemahan yang kita alami, berkat Tuhan itu senantiasa ada tercurah dalam setiap hidup kita. Nah, Bapak dikasih Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita sepanjang pekerjaan tangan kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan memberkati. Maka kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan
bukan hanya persembahan melalui materi saja, tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa tetapi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kita mau memberikan semuanya yang ada dalam hidup kita untuk Tuhan, karena bagi Dia, dari Dia, dan untuk Dialah semuanya yang ada dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang siap memberikan kepada Tuhan, yang memberikan persembahan terbaik, kita berdoa kepada Tuhan. Kita bawa dengan ucapan syukur, dengan hati penuh ucapan syukur kita mau bawa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk setiap kasih setia yang telah Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau memberkati kami dengan begitu luar biasa, Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan tangan kami, Engkau memberkati setiap usaha kami, hidup kami penuh dengan kemurahan Tuhan, penuh dengan berkat Tuhan. Maka pagi ini Tuhan, kami akan membawa seluruh persembahan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan memberkati hidup mereka, pekerjaan tangan mereka, baik yang di saat ini sedang ibadah onsite maupun yang saat ini sedang ibadah online. Semuanya Tuhan, ketika kami membawa persembahan ini kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan ajar juga kepada kami untuk kami memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dari hari ke hari. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk membawa persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mengambil waktu nggak lebih dari 5 menit. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama mengenai rencana penyerahan anak, baptisan air, dan pernikahan. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara sekalian yang ibadah ke-1, kalau di antara saudara ada yang telah mengikuti katekisasi, baptisan air,
dan konseling pranikah, maka saudara nanti di depan sana, di meja sana, di sana sudah ada formulir-formulir yang akan dilayani oleh Kak Nancy, Pak Devi dengan Sapel ya. Jadi saudara-saudara yang akan baptisan air, yang akan penyerahan anak, dan yang akan berencana untuk pernikahan di tahun ini atau tahun yang akan datang, khususnya untuk yang menikah, sudah silakan untuk mengambil formulir, karena untuk yang menikah minimal 3 bulan harus ibadah dulu di gereja ini. Lalu untuk yang baptisan air kurang lebih hampir 20 orang, karena dua fase, dan kemungkinan tahun depan awal tahun kita akan kembali mengadakan kelas baptisan air. Jadi yang baptisan air itu akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober di kebaktian kedua untuk baptisan air. Di bulan Oktober ini tanggal 31 di kebaktian kedua. Jadi saudara-saudara yang merasa keluarganya akan dibaptis, jadi saudara ibadahnya yaitu ibadah yang kedua. Lalu yang berikutnya untuk penyerahan anak itu akan diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober dan 24 Oktober. Berarti 2 minggu ke depan untuk ibadah 1 dan ibadah 2 kami akan laksanakan pelayanan itu. Harap mendaftar dan mengisi formulir di depan. Lalu untuk yang akan baptisan air, bagi yang punya keyakinan sebelumnya, maka harus berhadapan dengan saya untuk membuat suatu pernyataan bahwa yang bersangkutan akan dibaptis dengan kehendak sendiri dan di atas meterai, untuk demi legalisasi ya, untuk keamanan kita bersama. Baik, jadi itu untuk yang baptisan air, penyerahan anak, dan untuk pernikahan. Lalu yang berikutnya adalah di depan ada sepeda-sepeda bagi Bapak Ibu Saudara yang telah berkomitmen untuk mengambil sepeda. Ada berita baiknya, good newsnya, jadi akan dipotong 500.000 dari harga semula. Jadi cepat-cepat yang mau ambil, cepat ambil, harus segera habis. Ada ya, kalau ada yang mau dikirim itu masih dalam bentuk dus ya, belum dirakit, masih ada 3 ya. Silakan saudara ambil dengan harga yang sudah turun. Itu pun saya nggak enak ya buat yang sponsorin kami gitu ya, walaupun harganya luar biasa ya, nggak apa-apa. Lalu yang berikutnya adalah untuk pembangunan rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara, untuk pembangunan rumah Tuhan kita akan bergerak lagi. Di depan tuh udah ada hebel, udah ada semen. Nah, jadi kita sekarang ini, saudara-saudara, atas anugerah Tuhan ada jemaat yang menyerahkan tanahnya, lalu kita jual, lalu harga tanah itu masih kurang untuk menutupi ruang ibadah di atas. Ruang ibadah di atas itu atapnya itu ditutup, atap dinding kiri kanan depan belakang itu ditutup. Itu kalau dijumlahkan ya, kalau diperkirakan itu memakan biaya untuk hanya untuk nutupi dinding saja, nutupi dinding sekeliling aja itu sekitar 230 sampai 260. Sedangkan uang hasil penjualan tanah itu masih di bawah 100, ya mungkin antara 80 sampai 100. Ini sedang dalam proses, jadi masih kurang. Nah, maksud saya adalah uang yang ada itu dipakai untuk bayar tukang. Lalu materialnya dari mana? Materialnya dari kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai sekarang saudara mulai berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan hati saudara, oh saya mau kasih hebel 1 kubik itu 600.000. Oh kita DKK ya, kita 500 300 aja. Atau saudara mau ngasih apa sih namanya? Kamu mulia.
surga, kami bersyukur di akhir ibadah ini kami boleh mendapatkan anugerah Tuhan, kami boleh mendapatkan kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan yang heran dan ajaib. Mari Tuhan, kami mengundang Engkau dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dalam bisnis kami, dalam karir kami, sekolah pendidikan kami, keluarga kami. Engkau mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada kami. Jaga pelihara kami, berikan kepada kami kasih sayang-Mu. Engkau berikan sukacita kebahagiaan kepada kami. Engkau menyatakan perlindungan-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami sampai kesudahan akhir zaman. Terima kasih Tuhan, apabila kami sebentar akan pulang, Tuhan akan menjaga dan melindungi dan menyertai kami semua. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya siang ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta, kasih, sayang yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa mengakhiri ibadah kami. Haleluya.